Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, bab 3257-3259. Ya, Tuan Muda Qin adalah orang barbar, dan tubuh fisiknya tidak sebanding dengan yang lain, Lucien memuji Yefri. Beberapa orang sedang berjalan dan mengobrol, dan segera Yefri tiba-tiba tertegun dan melihat sekeliling. Tuan Muda Qin, ada apa? Mirabel bertanya. Lucien, apakah ada yang datang lebih awal ke tanah leluhur keluarga Jimu? Tanya Yefri. Tidak mungkin. Tanah leluhur dijaga Taizu. Bagaimana mungkin ada yang datang lebih awal? Apakah Tuan Muda Qin menemukan sesuatu? Lucien bertanya. Saya merasa seperti seseorang telah bertarung di sini, dan masih ada aura pertarungan di dalamnya, kata Yefri dengan sedikit cemberut. Aura pertarungan. Lucien menggunakan kesadarannya untuk merasakannya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak lagi, aku tidak merasakan nafas yang melawan. Pihak lain juga menggunakan kekuatan fisik, bukan sihir dan kekuatan spiritual, jadi Anda tidak dapat mendeteksi auranya. Tetapi bagi kami orang barbar, aura ini tidak dapat lepas dari mata kami. Kata Yefri. Siapa yang akan memasuki tanah leluhur terlebih dahulu? Taizu selalu menjaganya. Jika pintu masuk ke tanah leluhur tidak dibuka, tidak ada yang bisa masuk, pikir Lucien, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Saudaraku, mungkinkah itu Matilda? Saya tidak melihatnya di tim kali ini. Mungkin dia datang lebih awal, kata Mirabel. Mungkin tidak. Matilda belum membuka ruang asal. Apa gunanya dia datang ke sini untuk membunuh binatang fantasi asal? Lucien menggelengkan kepalanya. Aneh. Siapa dia? Mirabel juga penuh keraguan. Tidak peduli siapa itu, berhati-hatilah, dan berhati-hatilah agar tidak diserang oleh seseorang, Yefri mengingatkan. Keluarga Ji saat ini sedang dalam arus bawah, dan semua orang berselisih. Bahkan jika mereka melakukan serangan diam-diam di tanah leluhur ini, tidak ada orang di luar yang akan mengetahuinya. Mengaum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang besar, binatang fantasi asli muncul. Ketika Yefri melihat ini, dia langsung bersemangat. Sebelum Lucien bisa mengatakan apapun, Yefri bergegas maju. Yefri mengikuti monster fantasi asli untuk bertarung, sementara Dev bersama Matilda ke kedalaman tiang gunung. Semakin jauh Anda masuk lebih dalam ke tiang gunung, semakin kuat binatang fantasi asal jadinya. Dan membunuh monster fantasi asal yang kuat dapat meningkatkan peluang untuk memahami asal-usulnya, jadi Dev terus melangkah lebih dalam. Dev, jika kita terus masuk lebih dalam, saya tidak tahu seberapa kuat binatang fantasi asal itu. Saya pikir kita sebaiknya tidak masuk lebih dalam lagi. Matilda tampak sedikit gugup ketika dia melihat Dev berjalan lebih jauh ke dalam tiang gunung. Jangan khawatir, jika saya benar-benar bertemu dengan monster fantasi asal yang kuat, saya dapat menggunakan keterampilan dan senjata saya, tidak akan ada masalah, Dev tersenyum ringan. Tapi saat Dev selesai berbicara, 3 binatang fantasi asli muncul bersamaan. 3 binatang fantasi asli membentuk postur mengelilingi dan mendekati Dev dan Matilda. Melihat adegan ini, Dev hanya bisa mengerutkan kening. Ekspresi Matilda juga sedikit berubah, dan dia menarik pakaian Dev. Mengapa ketiga binatang fantasi asli ini terlihat berbeda? Matilda bertanya pada Dev. Memang sedikit berbeda. Binatang fantasi asli seharusnya tidak memiliki kecerdasan, tetapi ketiga binatang fantasi asal ini sebenarnya tahu cara mendekat dalam postur sekitar. Mereka tampaknya memiliki kecerdasan, kata Dev. Apa yang harus kita lakukan? Matilda bertanya dengan gugup. Kamu bersembunyi ke samping. Mungkin setelah aku menghancurkan ketiga binatang fantasi asal ini, aku bisa memahami asal mula sistem logam. Dev meminta Matilda untuk bersembunyi. Kalau begitu hati-hati, ini adalah 3 binatang fantasi asli. Jika tidak berhasil, gunakan saja keahlian dan senjatamu, Matilda memperingatkan Dev. Setelah mengatakan itu, Matilda bersembunyi dan menatap Dev dengan tenang. Dan 3 binatang fantasi asli tidak peduli dengan Matilda, tetapi berjalan menuju Dev selangkah demi selangkah. Bunuh. Dev meraung dan memimpin dalam menyerang 3 monster fantasi asli. Melihat penampilan berani Dev, Matilda merasa senang sekaligus khawatir. Matilda senang dari lubuk hatinya yang terdalam karena dia bisa menjadi wanita seorang pria yang berbakat. Tapi dia khawatir Dev tidak bisa menghadapi 3 monster fantasi asli hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik dan tinjunya. Matilda diam-diam meletakkan tangannya di pinggangnya. Selama Dev dirasa akan kalah,
dia akan segera menghunus pedangnya dan melangkah maju untuk membantu. Dev meledak dengan kekuatan paling primitifnya dan meninju 3 binatang fantasi asli. Butuh lebih dari 1 jam bagi Dev untuk menghancurkan 3 monster fantasi asli sampai mati. Dan Dev sendiri terbaring di tanah sambil terengah-engah, dengan keringat dingin di dahinya. Dev, kamu baik-baik saja. Matilda bergegas dan membantu Dev berdiri. Tidak apa-apa, Dev menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Dev tiba-tiba merasakan suara gemuruh di benaknya, seolah-olah ada semacam kekuatan yang menembus batasan, dan seluruh tubuhnya terasa jauh lebih transparan. Melihat ini, Dev dengan cepat memasuki ruang asal dengan kesadarannya. Dia mendongak dan menemukan bahwa bintang asal emas telah menyala. Hahaha, asal mula elemen logam telah terwujud. Setelah mengatakan itu, tubuh Dev langsung membentuk kekuatan hisap. Aura asal yang baru saja dibunuh oleh binatang fantasi asal semuanya mengalir, memasuki menuju tubuh Dev. Dev buru-buru duduk bersila, menarik asal logam ke ruang asal, dan kemudian diserap oleh bintang asal logam. Bintang asal mula sistem logam menjadi lebih terang. Matilda di samping sangat senang saat melihat ini. Dia tidak menyangka Dev menyadari asal-usul sistem emas begitu cepat. Itu hanya 1 malam. Setelah Dev menyerap nafas asli yang masuk ke tubuhnya, dia perlahan berdiri, merasa sangat bersemangat di dalam. Dengan asal-usul sistem logam, kekuatan tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan akan meningkat secara eksponensial, dan akan sangat sulit bagi siapapun untuk menyakitinya saat itu. Sekarang Dev memiliki asal-usul emas, asal mula guntur dan kilat, asal-usul ilusi, dan asal mula api. Jika dia dapat mengumpulkan asal mula 5 elemen, dia mungkin dapat membuka aura yang lebih kuat. Dev juga memiliki mutiara pengikat angin di tangannya, dan dia mungkin dapat menggunakannya untuk memahami asal-usul aura. Dev tidak tahu bahwa apa yang dia pikirkan sekarang adalah sesuatu yang tidak berani dipikirkan orang lain. Seorang biksu alam tubuh komposit sekarang memiliki 4 asal-usul, dan dia masih belum puas. Itu sungguh gila. Sekarang setelah kamu memahami asal-usul sistem logam, kamu dapat menyerap aura asal-usul yang tidak dimiliki di area ini, dan kamu tidak perlu mengambil risiko membunuh binatang fantasi asal itu, kata Matilda kepada Dev. Jika kamu membunuh monster fantasi asli, apakah aura aslinya akan menjadi lebih kuat? Dev bertanya. Tentu saja, binatang fantasi asli terdiri dari aura asli pemiliknya yang terlalu kuat dan terkondensasi bersama. Jika kamu membunuh binatang fantasi asli, tentu saja kamu akan mendapatkan lebih banyak aura asli. Matilda mengangguk. Oke, kalau begitu ayo kita bunuh. Kali ini kita tidak perlu menggunakan tangan kosong. Dev memutuskan untuk membunuh binatang fantasi asli untuk menyerap nafas aslinya. Hanya dengan cara ini dia dapat menyerap energi paling orisinal dalam waktu sesingkat-singkatnya. Melihat Dev sangat bersemangat, Matilda tidak ingin kecewa, jadi dia mengikuti Dev dan melanjutkan perjalanan menuju kedalaman tiang gunung. Segera, ada semakin banyak monster fantasi asal di sekitar, dan semua jenis monster fantasi asal berbondong-bondong ke tanah. Dev dan Matilda terbang di udara dan terkejut ketika mereka melihat binatang fantasi asli di bawah. Karena jumlah binatang fantasi asal di bawah ini jauh melebihi ekspektasi Dev. Tetapi dengan begitu banyak sumber daya, Dev tidak mau pergi. Jangan turun, aku akan membunuh semua binatang fantasi asal ini. Ini semua adalah sumber daya. Setelah mengatakan itu, Dev langsung turun dengan pedang pembunuh naga di tangan. Dev bisa menggunakan keahliannya kali ini dan juga bisa menggunakan pedang pembunuh naga, jadi dia tidak perlu mundur. Dev mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya pedang muncul seperti badai yang dahsyat. Kemanapun cahaya pedang lewat, binatang fantasi asli itu langsung dipotong-potong. Binatang fantasi asli terbunuh, dan sejumlah besar aura asli naik ke langit, dan Dev dengan rakus menyerapnya. Ada berbagai macam aura asli di dalamnya, tetapi selain asal-usul yang dirasakan oleh Dev, aura asli lainnya hanya dapat memasuki tubuh Dev seperti sutra, dan kemudian perlahan menghilang di ruang aslinya. Tanpa penyerapan dan penyimpanan bintang asli, bahkan jika nafas asli lainnya diserap oleh Dev, mereka tidak akan bisa tinggal di dalam tubuhnya. Di udara, Matilda terkejut saat melihat Dev menyerap aura aslinya. Yang lain menyerap satu demi satu sumber, tetapi Dev ternyata adalah sekumpulan ikan dan naga, menghirup semua nafas asli ke dalam tubuhnya. Untungnya, ruang asli Dev adalah bintang-bintang di alam semesta, tidak terbatas dan tidak ada jumlah aura asli yang dapat mengisinya. Jika ruang sumbernya tidak besar, seperti metode Dev dalam menyerap sumbernya, dia mungkin akan meledak dan mati.
Saat ini, Dev sedang membunuh banyak monster fantasi di tiang gunung. Sedikit yang dia tahu bahwa binatang fantasi asli yang dia bunuh telah dipadatkan dan diubah setelah bertahun-tahun. Menurut metode pembunuhannya, diperkirakan keluarga Ji akan membuka tanah leluhur nanti. Sulit untuk melihat binatang fantasi aslinya lagi. Tidak jauh dari pintu masuk tiang gunung, wajah Yefri sangat jelek, hanya ada terlalu sedikit binatang fantasi asli di tanah leluhur Anda. Aku hanya menemukan beberapa binatang fantasi asli di sepanjang jalan. Bagaimana ini akan terjadi? Bagaimana saya bisa memahami asal-usul elemen logam? Tuan Muda Qin, dikatakan bahwa ada banyak binatang fantasi asal-usul di tanah leluhur kami. Ada lusinan orang yang memasuki tanah leluhur setiap saat, tetapi mereka dapat memasuki tiang gunung ini untuk memburu asal-usulnya. Tidak banyak orang yang membunuh binatang fantasi. Lagi pula, tidak semua anak dari keluarga Ji bisa membuka ruang aslinya dan merasakan nafas aslinya. Lucien mengikuti Yefri untuk menjelaskan. Memang ada beberapa binatang fantasi asli. Mungkinkah seseorang benar-benar datang lebih dulu dan memburu binatang fantasi asli di depan, dan kita baru saja membunuh binatang fantasu asli yang hilang di belakang? Mirabel juga merasakan memang agak aneh. Binatang fantasu asli ini, hanya ada sedikit hewan. Ayo bergerak cepat. Mungkin kita bisa menemukan orang yang datang di depan. Yefri memutuskan untuk tidak membunuh binatang fantasi aslinya, tapi dengan cepat berjalan ke kedalaman tiang gunung untuk melihat apakah seseorang masuk lebih dulu. Lucien dan Mirabel sama-sama mengangguk dan menyetujui usulan Yefri, jadi mereka bertiga mempercepat langkah mereka. Saat mereka bertiga bergerak maju dengan cepat, semakin jauh mereka berjalan, mereka menjadi semakin ketakutan. Karena dalam perjalanannya, mereka jarang bertemu dengan monster fantasi asli, yang mana sangat aneh. Anda harus tahu bahwa di sepanjang jalan, semakin jauh Anda masuk lebih dalam ke tiang gunung, semakin besar kekuatan dan jumlah monster fantasi aslinya. Tapi sekarang, semakin dekat mereka, semakin sedikit mereka menemukan bayangan binatang fantasi asli. Aneh sekali, kemana perginya semua monster fantasi asli ini? Lucien mengerutkan kening, dan dia tidak tahu kemana perginya monster fantasi asli itu. Setelah melakukan perjalanan hampir setengah jam, Yefri tiba-tiba berhenti. Tuan Muda Qin, mengapa kamu berhenti? Apakah kamu menemukan sesuatu? Lucien bertanya pada Yefri. Tidak bisakah kamu merasakannya? Ada orang yang bertarung di depan, dan pertarungannya cukup sengit, dan auranya sangat berfluktuasi, kata Yefri. Ketika Lucien dan Mirabel mendengar ini, mereka dengan cepat menggunakan kesadaran mereka dan langsung mendeteksi fluktuasi aura di depan mereka. Fluktuasi aura yang begitu besar jelas berarti seseorang sedang bertarung. Ayo, kita bergegas dan melihat. Aku harus menangkap orang yang menyelinap ke tanah leluhur. Bersambung.